Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulama merupakan orang yang Allah berikan karomah ilmu sebagai suri teladan bagi umat dan masyarakat, dan sebagai tempat umat untuk bertanya atas keluh kesah dalam menjalani hidup dan kehidupan. Ulama juga merupakan wali Allah yang akan menjadi panutan bagi umat dalam menjalani bahtera kehidupan sehari-hari untuk mencapai hidup kekal di yaumil akhirat nantinya. Kali ini cerita Islami Channel One mencoba untuk mengambil kisah seorang ulama yang sudah mendekati derajat Nabi. Namun atas kesalahannya Allah kutuk ulama tersebut menjadi seekor anjing. Lantas mengapa bisa demikian? Berikut kisahnya. Kisah ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 175 sampai 177 yang artinya, "Dan bacakanlah Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda. Lalu jadilah dia termasuk orang yang sesat. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berfikir. Sangat buruk perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka menzalimi diri sendiri. Quran Surat Al-A'raf ayat 175 sampai 177. Ya, ulama yang kita maksud dalam video ini adalah Bal'am bin Ba'ura namanya. Dia seorang ulama dari kalangan Bani Israel yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Bal'am dikaruniai ilmu yang luas, termasuk mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yaitu Asmaul Al-A'zam, dan berbagai kelebihan lainnya, hingga setiap doanya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kelebihan ini justru ia gunakan dengan cara yang salah. Bal'am justru menggunakan kelebihannya untuk membela kaum yang zalim. Hingga pada suatu hari, ketika Nabi Musa beserta kaumnya datang di perkampungan Bani Kan'an di wilayah Syam, ada orang-orang dari Bani Kan'an datang ke Bal'am. Mereka berkata, "Wahai Bal'am, Musa bersama Bani Israel telah datang. Sepertinya mereka mau mengusir kita dan kemudian merebut wilayah perkampungan ini. Ini adalah suatu bahaya. Kita bisa terbunuh dan kehilangan tempat tinggal," ucap kaum Bani Kan'an kepada Bal'am. Sesungguhnya Musa adalah orang yang keras seperti besi dan punya pasukan yang banyak. Seandainya dia bisa menaklukkan kota ini, niscaya kita semua akan dibunuh olehnya. Wahai Bal'am, engkau tahu kami adalah kaummu, dan engkau adalah orang yang selalu dikabulkan doanya. Keluarlah dan berdoa kepada Allah, supaya menimpakan musibah kepada Musa dan pasukannya itu, dan supaya mereka tidak merebut wilayah ini, sambungnya. Lalu Bal'am menjawab, "Celakalah kalian. Musa adalah Nabi Allah dan Nabi Allah itu selalu dilindungi malaikat dan kaum mukminin. Bagaimana bisa aku mendoakan kejelekan kepada mereka, padahal aku mengetahui ilmunya dari Allah?" Mereka berkata, "Wahai Bal'am, tolonglah kami. Jika tidak, kami ini nantinya mau tinggal di mana?" Kemudian Bal'am pergi meninggalkan mereka tanpa berkata apa-apa. Di dalam hati Bal'am berkata, "Kalau seandainya saja aku sampai berdoa kepada Allah untuk meminta agar Allah memukul mundur Musa dan pasukannya, maka akan sirnalah dunia dan akhiratku." Ternyata beberapa hari ke depan, kaum itu selalu memujuk Bal'am. Jadi setiap bertemu dengan Bal'am, mereka selalu mengimbangi dengan kata-kata yang sedih. Tapi Bal'am tetap pada pendiriannya. Dia tidak mau berdoa keburukan untuk Musa dan pasukannya. Karena merasa gagal merayu Bal'am, akhirnya pada suatu hari mereka mendatangi istri Bal'am. Mereka memberi istrinya hadiah dengan syarat membujuk Bal'am untuk mendoakan keburukan kepada Musa dan pasukannya. Dan bodohnya, istrinya malah mau. Dia langsung menerima hadiah itu dan segera membujuk Bal'am. Awalnya Bal'am menolak bujukan istrinya.
Tapi lama-kelamaan iman Bal'am mulai goyah. Ia pun akan beristikharah untuk mengambil keputusan ini. Hingga pada malam harinya, Bal'am diberi isyarat oleh Allah dalam mimpi untuk melarang mendoakan keburukan kepada Musa dan pasukannya. Lalu keesokan harinya, Bal'am menceritakan larangan tersebut kepada istrinya. Namun justru istrinya malah berkata, "Coba engkau tanya lagi kepada Rabbmu." Bal'am lalu kembali melakukan istikharah. Tapi kali ini tak ada jawaban dari istikharahnya itu. Istrinya pun kembali merayunya, "Wahai suamiku, seandainya Allah ingin melarangmu, niscaya Allah akan menampakkannya." Terus menerus istrinya itu memprovokasi Bal'am. Akhirnya Bal'am pun mau menerima tawaran kaumnya itu. Pada suatu hari dia ingin pergi ke Gunung Husban. Dia ingin melihat Musa dan pasukan Bani Israel dari atas sana. Ia lalu menaiki keledai betinanya untuk sampai di atas Gunung Husban itu. Akan tetapi, belum lama dia menunggangi keledainya itu, entah kenapa keledai itu berhenti serta menekuk lututnya dan menempelkan lututnya itu ke tanah. Bal'am turun dari keledainya dan memukuli keledainya tersebut sampai keledai itu berdiri lagi. Namun ketika keledai itu belum berjalan, keledai itu kembali melakukan hal yang sama. Keledai itu menempelkan lagi lututnya ke tanah. Bal'am pun turun lagi dan memukuli keledainya sampai berdiri lagi. Hal ini bahkan terjadi sampai 3 kali. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan keledai itu bisa berbicara. Keledai itu berkata kepada Bal'am, "Kasihan engkau Bal'am, mau kemana engkau ini? Lihatlah di depan kita ada para malaikat yang menghalauku. Apakah engkau hendak mendoakan keburukan untuk Nabi Allah?" Bukannya berpikir, malahan Bal'am tidak peduli dan tetap memukuli keledai itu sampai dipaksanya berdiri. Allah pun melepaskan keledai tersebut untuk melanjutkan perjalanannya. Keledai dan Bal'am berjalan hingga sampai di Gunung Husban. Dari atas sana terlihatlah Nabi Musa dan kaum mukminin. Segera saja pada saat itu Bal'am berdoa keburukan untuk Musa dan kaum Bani Israel. Tapi saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala menggerakkan mulut Bal'am, malahan mendoakan kebaikan untuk Musa serta kaumnya dan mendoakan keburukan untuk kaumnya sendiri. Setelah Bal'am kembali pulang, ia diprotes oleh kaumnya. Mereka berkata kepada Bal'am, "Tahukah apa yang engkau lakukan? Engkau malah mendoakan kebaikan untuk mereka dan mendoakan keburukan untuk kami." Protes kaumnya. Lalu pada ketika itu Bal'am pun menjawab, "Semua itu di luar kendaliku. Allah yang menjadikannya demikian." Lalu dikisahkan, tiba-tiba pada saat itu lidah Bal'am keluar menjulur sampai dadanya, dan wajah Bal'am pun menyerupai seekor anjing. Saat itu ia berkata, "Sekarang dunia dan akhiratku telah hilang." Namun setelah diberi azab itu oleh Allah, Bal'am bukannya bertaubat, justru ia makin menjadi-jadi. Saat itu Bal'am memiliki ide untuk mencelakakan Musa dan pengikutnya. Ia berkata kepada kaumnya, "Dandanilah wanita-wanita cantik di negeri ini, kemudian beri mereka barang dagangan, lalu kirimkanlah mereka ke pasukan Bani Israel untuk berdagang di sana. Berpesanlah kepada wanita-wanita itu, jangan ada satu wanita pun yang menolak laki-laki jika menginginkannya. Kalau seorang saja dari pasukan Bani Israel berzina, maka itu petaka bagi mereka semua." Lalu kaumnya pun menuruti rencana Bal'am tersebut. Maka dikirimlah wanita-wanita itu kepada pengikut Nabi Musa. Nah, para pengikut Nabi Musa ini kemudian terperangah melihat begitu cantiknya wanita-wanita dari negeri Kan'an tersebut. Ada seorang laki-laki Bani Israel yang membawa wanita itu, kemudian diajaknya bertemu Nabi Musa. Lalu laki-laki ini berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi, haramkah jika aku berzina dengan wanita ini?" Nabi Musa menjawab, "Tentu, dia memang haram untukmu, janganlah engkau mendekatinya." Laki-laki itu berkata, "Demi Allah, untuk hal ini kami tidak akan mentaatimu." Kemudian orang itu pun menzinai wanita tersebut. Nah, sahabat Islamiyah rahimakumullah, karena terjadi satu perzinahan, maka benarlah apa yang dikatakan Bal'am. Pada saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wabah penyakit kepada pengikut Nabi Musa. Wabah penyakit itu bahkan sampai menewaskan 70.000 orang. Pendapat lain mengatakan jumlah pengikut Musa yang mati pada ketika itu yaitu 20.000 orang. Mereka mati dalam waktu yang singkat di siang itu juga. Lalu ada orang yang terkenal saleh dari pengikut Musa. Orang ini langsung pergi menemui kedua orang yang berzina itu, lalu membunuh keduanya.
Setelah keduanya dibunuh, dia mengangkat jasad keduanya ke atas lalu berseru, "Ya Allah, inilah yang kami perbuat kepada orang yang memaksiati dirimu." Dan seketika itu pula, wabah penyakit itu pun hilang dari Bani Israel. Sahabat Islami rahimakumullah, demikianlah uraian singkat kita pada kesempatan kali ini. Semoga kisah Bal'am bin Ba'ura tadi dapat menjadi sandaran dan cerminan bagi kita untuk tetap berada pada kebenaran dan mengabaikan keburukan. Di mana ada kekurangan kami mengucapkan mohon maaf, dan jika ada perbedaan pendapat silakan tulis di kolom komentar. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.